Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, seperti biasa jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1841. Mocking sangat tertekan di dalam. Sebenarnya dia menyesal muncul saat ini. Dia menemui jalan buntu. Mocking, Sang Honghua, Tang Zichen, mereka bertiga tampaknya berada dalam situasi yang aneh. Mocking mendesis. Tang Zichen berkata, "Mocking, meskipun kamu mengkhianatiku, tapi bagaimanapun juga kamu adalah ayah Mo Yuyan, aku bukan kamu, jadi pilihan terbaikmu sekarang adalah segera menyerang Sang Honghua untuk menebus kesalahanmu." "Kamu diam!" Mocking berteriak ke arah Tang Zichen. "Tang Zichen, kamu serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Aku melangkah lebih jauh dengan membuat putriku melepaskan partisipasinya dalam asosiasi masuk dan menjanjikannya kepadamu, dan kamu, serigala bermata putih, telah mengambil tempat tidurku." Hati Tang Zichen juga geram, ini benar-benar gerakan mundur. Sang Honghua berkata, "Mocking, antara kamu dan aku sekarang, konfliknya tidak besar, kamu sebaiknya bekerja sama denganku." Apakah kamu pikir aku masih akan mempercayaimu?" Pada saat itu, sekelompok orang lain datang ke pintu masuk aula utama. Itu adalah Tang Huan, Lu Yuxi, Yan Xingyi dan yang lainnya. "Apa yang sedang terjadi?" Mu Qianji berteriak. "Tang Huan, Yuxi, Xin Yi, cepat ayo serang orang ini bersama-sama, dia ingin membunuh Tang Zichen." "Beraninya kamu membunuh kakakku!" teriak Fire Demon Beast memancarkan amarah yang luar biasa. Beberapa wanita, Mu Qianji, langsung menyerang Sang Honghua. Tang Zichen berteriak, "Qianji, tidak ada gunanya." Seperti yang diharapkan, serangan Mu Qianji dan yang lainnya tidak cukup untuk menggelitik Sang Honghua. Sang Honghua memandangi begitu banyak wanita cantik dan tertawa. "Tang Zichen, tidak satu pun dari wanita Anda ini yang bisa melarikan diri, hahaha." Pada saat ini, Little Fire memancarkan nyala api. Bas! Nyala api tiba-tiba melilit Sang Honghua. Sang Honghua menjerit. Beberapa detik kemudian api padam dan Sang Honghua berubah menjadi pria kulit hitam. "Apa-apaan ini?" Sang Honghua berteriak ketakutan. Api yang dimuntahkan oleh Little Fire benar-benar tidak biasa. Tang Zichen sangat senang saat melihat betapa kuatnya nyala api kecil. Sepertinya Mocking tidak perlu menyerang Sang Honghua, api Little Fire sudah cukup dan bahkan lebih cepat. Tang Zichen berteriak, "Api kecil, ayo, bakar dia sampai mati." "Bagus!" teriak api kecil, mengumpulkan semua kekuatannya dan membuka mulutnya. Nyala api yang tebal dan hampir terwujud menyembur, dan karena susunannya, nyala api yang membakar Sang Honghua bahkan lebih kuat dari yang sebenarnya. Sang Honghua menjerit, rasa terbakar di api pemandian ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tang Zichen benar-benar tidak berharap api menjadi begitu kuat. "Seteguk api ini, saya khawatir tahap pertama dan kedua kesengsaraan tidak akan mampu menahannya." Kekuatan sebenarnya dari api kecil itu pasti di atas tahap kedua kesengsaraan, dan bahkan tahap ketiga kesengsaraan. Nyala api ini, Tang Zichen merasa takut. Sang Honghua berteriak dalam kobaran api, "Mocking, hentikan dia dengan cepat." Pada saat ini, Mocking panik. Mocking tidak tahu bagaimana menghentikan api kecil dengan membiarkannya membakar Sang Honghua sampai mati. Jika Tang Zichen diselamatkan, dia pasti tidak akan selamat. "Berhenti!" teriak Mo. Namun api kecil tidak berhenti, dan Mocking Ton memotong api kecil dengan pedangnya. Tang Zichen berteriak, "Api kecil, minggir!" Bang! Api kecil ditebas oleh pedang dan tiba-tiba berlumuran darah. Jika bukan karena tubuh kuat api kecil, dia akan pecah menjadi beberapa bagian. Tang Zichen tiba-tiba marah, "Mocking, kamu berani menyakiti adikku."
Mocking mendengus, aku bilang berhenti. Siapa yang berani mencoba bergerak lagi? Wajah Tang Zichen dingin. Mocking, jangan paksa aku. Tang Zichen, kaulah yang memaksaku. Tang Zichen memandang api kecil dan bertanya, api kecil, bagaimana perasaanmu? Menteri aku. Little Fire mencoba berdiri, tetapi segera jatuh kembali. Mu Qianji berkata, Mocking, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Ketika Mo Yuyan ditangkap oleh dinasti klan Yao, Tang Zichen lah yang menyelamatkannya kembali. Pelacur, diam. Pah! Mo Qianji ditampar oleh Mocking di udara, menamparnya dan terbang keluar dari pintu beberapa ratus meter jauhnya. Tang Zichen menahan amarahnya di dalam hatinya. Tang Zichen berkata dalam hati, saya harus melangkah ke tahap kesengsaraan kedua, saya ingin berlatih ke formasi 14 pedang keempat. Tang Zichen segera memaksa dirinya untuk tenang, dia telah menyentuh ambang tahap kesengsaraan kedua sebelumnya, meskipun mungkin butuh 2 atau 3 tahun, atau bahkan 20 atau 30 tahun, untuk sepenuhnya melangkah ke tahap kesengsaraan kedua, tetapi sekarang, Tang Zichen harus melangkah ke tahap kesengsaraan kedua secepat mungkin. Mu Qianji ditampar, dan Little Fire terluka parah. Tang Huan dan yang lainnya segera mengamuk dan mengutuk. Mo Yuyan berlari dari ambang pintu dan berteriak, ayah, berhenti. Mocking melihat Mo Yuyan dan berkata, Yuyan, kamu mengecewakanku. Ayah, jangan seperti ini. Yuyan, 2 bulan lalu, aku membawamu bersamaku, kenapa kamu tidak pergi? Kamu bahkan tidak bisa meninggalkan serigala bermata putih ini, kamu mengecewakanku. Ayah, oh! Teriak Mo Yuyan. Mocking berkata, Yuyan, hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana semua kerabat Tang Zichen meninggal tepat di bawah hidungnya. Ayah, jangan. Mocking segera menatap Lightwater yang paling dekat dengannya dan mendengus, pergilah ke neraka. Jangan. Tapi, sudah terlambat. Air ringan terbunuh oleh telapak tangan Mocking. Air ringan. Mocking melihat yang berikutnya lagi pada Tang Huan. Mocking mendengus, kamu yang kedua. Setelah mengatakan itu, Mocking menebas Tang Huan dengan telapak tangan. Saat ini, Mo Yuyan tiba-tiba bergegas keluar. Jangan. Mocking segera menarik kekuatannya. Yuyan, apakah kamu akan melawanku? Mocking berteriak. Ayah, mengapa kamu mengambil jalan seperti itu? Mengapa? Kamu harus bertanya pada Tang Zichen tentang itu, menyingkirlah. Mocking menamparkan Mo Yuyan hingga pingsan, sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. Mocking mengangkat telapak tangannya lagi dan menamparnya ke arah Tang Huan, sambil berteriak, mati. Bang! Pada saat ini, Little Fire bergegas dan memblokir telapak tangan Tang Huan. Tapi Little Fire terbang keluar dari istana, dan tamparan itu pasti lebih menyakiti Little Fire. Tang Zichen mendesis pada saat kritis. Tang Zichen berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus segera menerobos ke tahap kedua kesengsaraan, jika tidak, semua anggota keluarganya harus mati. Mocking dihentikan 2 kali berturut-turut, sangat kesal. Mockington menawarkan pedang terbangnya dan menebas ke arah Tang Huan, Lu Yuxi, Xia Xiaoxin dan semua orang. Dia ingin membunuh mereka satu persatu dan membiarkan Tang Zichen menonton, tapi sekarang dia tidak tahan lagi. Mari kita tebas mereka menjadi beberapa bagian. Saat pedang Mocking akan jatuh, bang! Suara itu, Tang Zichen menembus batas. Swoosh! Tang Zichen melemparkan 12 formasi pedang dalam sekejap mata. Di tengah 1000 momen emas, salah satu pedang terbang Tang Zichen, terengah-engah, ditembak langsung melalui mulut Mocking dan ke tenggorokannya. Setelah Mocking ditembak di tenggorokan dengan pedang, seluruh tubuhnya dipakukan langsung ke sisi pilar batu. Mocking berjuang di atas pilar batu untuk sementara waktu dan melihat bahwa tubuh fisiknya sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi,
Jadi Moking mempercepat Yuan Yingnya untuk keluar dari tubuhnya. Begitu tubuhnya mati, itu akan terjadi. Sudah terlambat bagi Yuan Yingnya untuk keluar dari tubuhnya, karena begitu tubuhnya mati, Yuan Yingnya akan langsung mati. Dalam sekejap mata berikutnya, Yuan Ying Moking melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Tang Zichen langsung meraihnya dengan tangan besarnya. Tang Zichen memiliki cengkeraman maut pada bayi Moking dengan satu tangan dan mengendalikannya, membuat Moking mustahil untuk menghancurkan diri sendiri apalagi melarikan diri. Moking meronta ketakutan. Mata Tang Zichen menatap bayi Moking dengan marah dan meraung, "Moking, kamu mencari kematian." "Tidak, jangan." Moking menjerit ketakutan minta tolong. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Zichen akan dapat membebaskan diri dari batas Sang Honghua. "Kamu masih punya keberanian untuk memohon belas kasihan dariku. Jangan bunuh aku, Tang Zichen, jangan bunuh aku." Hanya pada saat inilah, ketika Moking merasakan kematian begitu dekat dengannya, rasa takut muncul dalam dirinya, keinginan dalam dirinya untuk tidak mati. "Moking, jika kamu hidup amit-amit, kamu tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga membunuh temanku Lightwater, melukai adikku Little Fire, dan menamparkan wanitaku. Ketiganya, yang mana saja, dapat menghukum matimu." "Tidak, Tang Zichen, aku salah, tolong, demi Yuyan, tolong maafkan aku mohon." Moking memohon. "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pipimu tumbuh." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen mencubit keras tangisan Moking. Bayi Moking dicekik sampai mati, lalu berubah menjadi udara dan kembali ke alam. Moking sudah mati, tetapi Tang Zichen tidak merasa senang karena Moking telah membunuh Lightwater. Tang Zichen memandangi mayat air ringan dan merasakan sakit di hatinya. Tang Zichen segera pergi ke Lightwater dan menjemputnya. "Maaf, akulah yang menyakitimu." Tang Zichen mengelus wajah air ringan, penuh dengan baju besi. Meskipun Tang Zichen telah menyelamatkan air ringan dari Blue Fox Lily di tempat pertama, dan membantu air ringan menyatu dengan biru jiwa Fox Lily, membiarkan air ringan melompat ke tahap Mahayana, tetapi sekarang hanya beberapa tahun kemudian air ringan terbunuh karena Tang Zichen. Lu Yuxi dan Tang Huan dan yang lainnya juga sibuk datang. Itu terlalu berbahaya sekarang. Jika Tang Zichen tidak bertindak lebih awal, Tang Huan dan yang lainnya, mereka semua akan mati. "Kakak Zichen, kamu seharusnya tidak menyalahkan dirimu sendiri." Tang Huan menghibur. "Akulah yang membunuhnya. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu?" Tadi air ringan paling dekat dengan Moking, jadi yang pertama dibunuh olehnya. Barusan jika itu orang lain, pasti orang lain yang mati. Pada saat itu, Mu Qianji masuk dari ambang pintu. "Qianzi, apakah kamu baik-baik saja?" Tang Zichen sibuk berjalan. Separuh wajah Mu Qianji bengkak. Tang Zichen segera memeriksa tubuh Mu Qianji dan menemukan bahwa Mu Qianji terluka sangat-sangat parah. "Qianji, bagaimana bisa tubuhmu terluka begitu parah?" "Zichen, aku takut tubuh dagingku diawetkan. Tamparan Moking barusan hampir menamparkan tengkorakku, bahkan jika aku hidup dan tidak mati, tubuh dagingku akan habis." Mu Qianji tampak sulit untuk berpisah. Ini adalah tubuh dagingnya yang lahir dari rahim ibunya. Sejak dia masih kecil, dia sudah memiliki perasaan. Bagaimana bisa diganti dengan mengambil tubuh daging orang lain? Tang Zichen bahkan lebih sulit untuk menyerah tubuh Mu Qianji ini. Tang Suchen sangat akrab dengannya, tidak dapat diterima untuk mengubahnya. "Tidak, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Tang Zichen segera energi abadi melonjak ke tubuh Mu Qianji. Pada saat yang sama, Tang Zichen mengeluarkan pil-pil. Ini disebut pil generasi. Tidak peduli berapa banyak kerusakan yang terjadi pada daging, bahkan jika daging akan mati, selama masih ada nafas terakhir, pergi, meminum pil generasi perlahan akan pulih.
Ketika Tang Zichen baru saja menembus tenggorokan Mo Qing dengan pedangnya, jika dia meminum pil generasi tepat waktu, dia pasti tidak akan mati. Beberapa menit kemudian, luka Mo Qianji pulih secara ajaib. Itu luar biasa. Mo Qianji sangat gembira, tidak bisa kehilangan tubuh fisiknya tentu saja lebih baik dari apapun, dan Tang Zichen telah kehilangan beberapa immortal ki ke Mo Qianji, dan Mo Qianji hampir pulih. Qianji, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Benar, cepat periksa Little Fire. Tang Zichen segera bergegas keluar dari aula utama, di mana Little Fire tergeletak tak bergerak di sisi jauh di luar aula utama. Api kecil, ada apa denganmu? Little Fire perlahan membuka matanya dan tersenyum. Saya senang Anda baik-baik saja, Menteri. Kata-kata. Tang Zichen ingin membantu Little Fire memeriksa tubuhnya, namun, Tang Zichen memandang Little Fire, tubuh binatang api, bingung. Tang Zichen memahami tubuh manusia, organ mana dari tubuh Little Fire yang tidak dimiliki Tang Zichen bahkan tidak yakin. Mo Qianji berkata dengan cemas, tubuh api kecil hanya layu, saya khawatir situasinya tidak baik. Kakak Chen, aku baik-baik saja, aku tidak bisa mati. Dao. Api kecil, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tang Zichen mencari dalam pikirannya untuk waktu yang lama, namun, tidak ada pil yang dapat menyembuhkan Little Fire yang ditemukan. Little Fire, maaf, aku tidak punya pil yang cocok untuk kamu minum. Kakak Chen, aku baik-baik saja. Suara Little Fire menjadi semakin lemah. Tang Zichen berkata, seperti yang terjadi sekarang, aku hanya bisa melawannya. Tang Zichen tidak terlalu peduli dan kehilangan setengah dari ki abadi tubuhnya ke api kecil. Dengan setengah dari immortal ki Tang Zichen melindungi tubuhnya, Little Fire akhirnya banyak pulih, tetapi masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Kakak Chen, apa yang kamu lakukan dengan dirimu sendiri jika kamu kehilangan ki abadimu padaku? Aku masih memiliki setengah dari diriku yang tersisa, selain itu, kamu adalah saudaraku, bahkan jika aku kehilangan semuanya untukmu untuk menyelamatkan hidupmu, jadi bagaimana jika aku kehilanganmu, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu di sebuah distrik? Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Selain itu, saya telah mencapai tahap kedua kesusahan, saya juga milik setengah abadi, saya sudah dapat menghasilkan ki setengah abadi di tubuh saya sendiri, arti ki abadi untuk saya, secara bertahap berubah. Kakak Chen, terima kasih. Little Fire tampak tersentuh, aku tidak menyangka bahwa Brother Minister masih begitu menyayanginya. Baiklah, kamu pasti baik-baik saja sekarang. Beberapa menit kemudian, api kecil perlahan berdiri, sementara pada saat yang sama, api kecil mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi wujud manusia. Saudara Chen, berkat energi abadi yang Anda berikan kepada saya, tidak hanya saya sekarang pulih, tetapi, dengan energi abadi Anda yang merangsang saya merasa seolah-olah saya tidak jauh dari kemampuan untuk melewati tahap pertama perampokan. Bagus sekali. Mo Qianji sangat senang. Ini semua diberikan kepadaku oleh Saudara Chen. Baiklah, jangan sopan, sekarang saatnya masuk dan berurusan dengan Sang Honghua. Saat Tang Zichen memasuki aula utama, Sang Honghua masih terperangkap oleh gulungan formasi surgawi. Saat ini, Sang Honghua dipenuhi dengan kekhawatiran, sejak Mo Qing terbunuh, Sang Honghua tampak gelisah. Akhirnya, Tang Zichen masuk untuk menghadapinya. Tatapan Tang Zichen dingin saat dia melihat Sang Honghua dan berkata, Sang Honghua, sekarang Mo Qing sudah mati, apalagi yang ingin kamu katakan? Sedikit kepanikan muncul di mata Sang Honghua. Sang Honghua, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya tiba-tiba melepaskan diri dari batas Anda. Anda mungkin tidak akan mempercayainya sampai mati, tetapi saya baru saja, pada saat kritis, melangkah ke tahap kedua kesengsaraan.
Sang Honghua berkata dengan enggan, tetapi bahkan jika Anda melangkah ke tahap kesengsaraan kedua, Anda masih jauh lebih lemah dari saya, jadi bagaimana Anda bisa membebaskan diri dari batas saya? Tang Zichen langsung mempersembahkan 12 pedang terbang. Lihat, 12 pedang terbang milikku ini, digabungkan dalam formasi pedang tidak lebih lemah dari gerakan yang dilakukan oleh senjata Sudo abadi. Kepemilikan formasi pedang ini setara dengan kepemilikan senjata Sudo abadi. Sang Honghua, sekarang apakah kamu tahu level apa yang telah kamu mainkan? Tubuh Sang Honghua bergetar, dan ketika dia mendengar 3 kata Sudo Immortal Artifact, dia benar-benar bodoh. Sang Honghua, kamu selemah cacing di mataku. Aku, seseorang Tang, yang pasti akan bersaing dengan semua keluarga Super Seven Seas di masa depan. Siapa kamu? Tubuh Sang Honghua bergetar, sibuk berkata itu Tang Zichen, maafkan aku Apa? Aku tidak mendengarmu dengan jelas apa yang kamu katakan. Sang Honghua berkata dengan sangat canggung, rekan Taois Tang sangat tersinggung, saya harap Anda lebih toleran Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa dingin. Little Fire dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen berkata, Sang Honghua, sudah larut. Sang Honghua sedang terburu-buru rekan Taois Tang, kamu adalah orang yang hebat, mengapa kamu harus bergaul dengan orang-orang seperti saya? Tang Zichen mencibir, kamu salah, meskipun nyamuk menggigitku, apakah aku masih tidak menyukai nyamuk karena lemah dan tidak memukulnya sampai mati? Rekan Taois Tang, selama kamu membiarkanku pergi, aku akan menyetujui apapun yang kamu katakan. Mu Qianji berkata, Zichen, jangan biarkan dia pergi, kata-kata orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Tang Zichen mendengus, dia ingin menjadi cantik, biarkan dia pergi. Tangan Tang Zichen terangkat, dan 12 formasi pedang dengan cepat mengelilingi Sang Honghua. Sang Honghua jelas merasakan kekuatan pencegah besar yang datang dari 12 formasi pedang. Tubuh Sang Honghua bergetar, pencegah yang begitu kuat mungkin tidak bisa menang bahkan jika dia tidak terjebak oleh formasi surgawi. Bagaimana ini mungkin? Tang Zichen berkata, Sang Honghua, bahkan jika aku pergi 1 lawan 1 denganmu sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa menang melawanku. Tidak, kamu punya nyali untuk berduel denganku secara langsung. Tang Zichen terdiam, aku jelas bisa membunuhmu dalam sekejap, jadi mengapa aku harus berusaha ekstra untuk berduel denganmu? Mengatakan itu, 12 pedang terbang Tang Zichen menebas. Apa yang dilakukan Tang Zichen saat ini adalah set keempat dari 12 seni pedang, dan itu jauh lebih kuat dari set kedua sebelumnya. Sang Honghua merasa tidak bisa bernapas dan detik berikutnya, dia kehilangan kesadaran. Tang Zichen telah memotong Sang Honghua menjadi beberapa bagian. Sang Honghua was dead. Di aula utama, hanya Tang Zichen dan yang lainnya yang tersisa, dan selain orang-orang mereka sendiri ada 2 orang luar, Liu Bing dan Song Komplen. Lu Yuxi bertanya, Tang Sao, apa yang kita lakukan dengan mereka berdua? Tang Zichen memandangi Liu Bing dan Song Komplen, dan sejujurnya, Tang Zichen benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi mereka berdua. Baru saja ketika Tang Zichen terjebak di perbatasan, Tang Zichen memerintahkan mereka untuk menyerang Sang Honghua, namun mereka ragu untuk melakukannya. Menerkam, Liu Bing dan Song Komplainington berlutut. Senior Tang, selamatkan hidupmu. Keduanya memohon belas kasihan secara berurutan. Alis Tang Zichen berkerut dalam. Zichen, bunuh mereka. Mereka sudah tahu rahasiamu agar tidak menimbulkan masalah. Lebih baik menyelesaikannya. Selain itu, kinerja mereka berdua barusan terlalu mengecewakan. Mereka jelas-jelas pemalu. Senior Tang, selamatkan hidupku, Hicks. Liu Bing dan Song Komplen menangis dan bersujud minta ampun, seolah kematian akan datang dalam sekejap.
Tang Zichen ingin menyelamatkan mereka, tetapi mereka sudah mengetahui semua rahasia Tang Zichen. Mereka tahu bahwa Tang Zichen memiliki ki abadi di tubuhnya. Mereka tahu bahwa Tang Zichen memiliki formasi pengumpulan roh. Jika hal semacam ini tersebar, maka pasti akan ada lebih banyak orang yang datang untuk menemukan Tang Zichen. Liu Bing dan Song komplain bersujud, "Senior Tang, jangan khawatir, aku akan selalu setia padamu, aku tidak akan pernah melakukan apapun terhadapmu." Tang Zichen bertanya pada Mu Qianji dan yang lainnya, "Apa pendapat kalian tentang ini?" Mu Qianji berkata, "Bisakah kamu menghapus ingatan mereka? Mereka setengah abadi, mereka tidak bisa membersihkannya," kata Tang Zichen. "Itu tergantung pada apakah kamu mau mempercayai mereka atau tidak. Tapi aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mempercayai seseorang lagi, sebelum Wang Pi, dan bahkan ayah mertuaku Mo Qing akhirnya mengkhianatiku demi keuntungan mereka sendiri, jadi bagaimana lagi aku bisa mempercayai orang lain? Kali ini Mo Qing hampir memusnahkan seluruh keluargaku, dan jika aku tidak menembus ke tahap kedua kesengsaraan tepat waktu akan sangat menakutkan untuk dipikirkan. Oleh karena itu, aku benar-benar tidak dapat mempercayai dua orang yang tidak memiliki dasar emosional dengan saya." Mu Qianji berkata, "Jika kamu begitu tercabik-cabik, maka bunuh mereka, tidak ada banyak belas kasihan di dunia kultivasi abadi." Little Fire sibuk berkata, "Saudara Menteri, jangan menjadi pelacur Ibu Suci, karena kamu tidak bisa melakukannya, maka aku akan melakukannya." Selesai, semburan api. Keluhan Liu Bing dan Song langsung berubah menjadi tidak ada kematian yang begitu cepat tanpa rasa sakit. Ini adalah belas kasihan terbesar bagi mereka. Tang Zichen terdiam, "Aku tidak berusaha berbelas kasih." Tang Zichen menghela nafas dan hanya bisa meminta maaf kepada Liu Bing dan Song komplain di dalam hatinya. Tang Zichen memiliki pelayan untuk membersihkan medan perang, sementara Tang Zichen sendiri segera memasuki keadaan tertutup. Tang Zichen baru saja melangkah ke tahap kedua dari kesusahan, dia sekarang harus menstabilkan wilayahnya terlebih dahulu, setelah itu dia takut badai akan datang, segera Tang Zichen harus bersiap untuk kesengsaraan. Terakhir kali ketika dia dalam kesengsaraan, Tang Zichen mengembangkan iblis, jika bukan karena tubuhnya yang kuat, dia takut dia akan mati. Kali ini, kesengsaraan guntur bahkan lebih kuat, Tang Zichen harus siap untuk segalanya. "Zichen, apakah kamu yakin telah menyingkirkan iblis hatimu?" Mu Qianji bertanya. "Saya tidak tahu, iblis pikiran adalah sesuatu yang bahkan tidak saya ketahui secara teratur, hanya ketika saya benar-benar mencapai tahap itu mereka akan meledak," kata Tang Zichen. "Mudah-mudahan, kamu telah menyingkirkan iblis hatimu." Segera, setengah bulan berlalu. Tang Zichen berjalan keluar dari ruang kultivasi dan berkata kepada semua orang, "Semuanya, saya sudah merasakan badai petir, dan saya akan memulai badai petir kedua saya. Semangat! Jangan khawatir, tidak mungkin bagiku, Tang Zichen, dikalahkan hanya oleh badai petir." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen duduk dan menutup matanya. Tang Zichen tiba-tiba memasuki ruang tertutup, seolah-olah dia telah tiba di dunia lain, dunia di mana dia adalah satu-satunya. Tiba-tiba, langit dipenuhi awan gelap dan badai petir yang kuat melanda Tang Zichen. Tang Zichen tidak dapat menghindarinya karena kecepatan guntur yang turun terlalu cepat. Boom! Guntur surgawi menghantam kepala Tang Zichen. Tang Zichen menawarkan pedang terbangnya dan menangkis dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa detik awan gelap menghilang dan Tang Zichen bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. "Haha, aku telah berhasil dalam perampokanku, tidak ada iblis hati." Tang Zichen sangat gembira, setelah tidak memiliki hati iblis perampokan Tang Zichen terlalu mudah dan tidak sehelai rambut pun akan rontok saat petir menyambar. Tang Zichen membuka matanya dan menemukan semua orang berkumpul di sekelilingnya. Apakah perampokan itu berhasil?
Orang-orang di sekitar Tang Zichen sibuk bertanya. Omong kosong, jika perampokan tidak berhasil, maka kamu tidak akan pernah bangun, kamu hanya akan mati otak, kata Tang Zichen sambil tersenyum. Hebat, kami mengkhawatirkanmu, begitu kamu memejamkan mata. Kesengsaraan guntur semacam ini benar-benar menakutkan, kami para penonton bahkan tidak dapat melihatnya jika kami mau, dan para pengamat tidak dapat membantumu. Ya, ketika kita melewati perampokan guntur, roh kita akan memasuki ruang di mana kita sendirian, tidak ada pengamat dan tidak ada yang bisa mengganggu perampokan guntur, dan perampokan guntur tidak akan merugikan orang yang tidak bersalah. Jika kita berhasil dalam perampokan guntur kesengsaraan, kita akan bangun. Jika kita gagal, kita tidak akan pernah bangun. Kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang kita cintai, kata Tang Zichen. Little Fire berkata, Saudara Chen, saya juga hampir merasakan kesengsaraan guntur pertama saya. Selamat api kecil, hanya ketika kamu selamat dari badai petir, kamu akan benar-benar mencapai tahap pertama badai petir, dan baru setelah itu kamu akan menjadi tubuh setengah abadi yang sebenarnya. Tang Zichen melirik dan tidak melihat Mo Yuyan. Tang Zichen menghela nafas dalam hati, lagi pula Tang Zichen telah membunuh ayahnya, Tang Zichen sudah lama tidak melihatnya. Di mana dia, Yuyan? Sudah setengah bulan aku tidak melihatnya. Mu Qianji berkata, cari dia dan bicara dengannya dengan benar, bagaimanapun juga kamu adalah musuh ayahnya, jika dia tidak bisa melewati rintangan ini, masa depan akan hancur. Aku akan pergi mencarinya. Tang Zichen tidak ragu-ragu dan segera pergi ke Mo Yuyan yang baik, memang Tang Zichen adalah musuh ayahnya. Tang Zichen mencari hampir sepanjang hari dan akhirnya menemukannya di sebuah penginapan di luar istana. Mo Yuyan sedang minum sendiri, matanya menatap kosong, mangkuk demi mangkuk. Seluruh penginapan tahu bahwa Mo Yuyan telah minum di sini selama beberapa hari, dan akhir-akhir ini dia menjadi kacau. Mo Yuyan tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia tidak membenci Tang Zichen, tetapi, bagaimanapun, Tang Zichen adalah musuh ayahnya, bagaimana dia harus menghadapi hubungan seperti itu? Haruskah dia terus menjadi musuhnya? Pembunuh ayah, atau haruskah dia berpisah dengan tegas? Saya percaya bahwa siapapun yang mengalami hal seperti itu akan kesakitan dan tercabik-cabik. Pada saat itu, Tang Zichen datang. Yuyan, kenapa kamu minum anggur? Suara Tang Zichen datang. Mo Yuyan menoleh dan tidak berbicara. Tang Zichen duduk di depan Mo Yuyan dan meraih tangan Mo Yuyan. Mo Yuyan mencoba melepaskan diri, tetapi Tang Zichen tidak membiarkannya. Yuyan, ayahmu, Mo Qing, memang dibunuh olehku. Namun, kamu tidak bisa membayangkan aku sebagai orang yang membunuh musuh ayahmu, dan aku juga kultivator abadimu. Terlebih lagi, ayahmu hampir membunuh semua milikku anggota keluarga. Jika dia tidak mati sendiri, tidak ada yang ingin membunuhnya. Anda harus mengetahui semua ini sendiri, tidak perlu saya katakan lebih banyak. Saya tahu Anda mengutuk diri sendiri karena bersama seseorang yang membunuh musuh ayah Anda, tapi kami menjadi pecinta Tao terlebih dahulu, dan kemudian kami menjadi musuh. Baiklah, kembalilah bersamaku dan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Tang Zichen menarik Mo Yuyan kembali ke istana, membiarkan Mo Yuyan berjuang tanpa melepaskannya, dan setelah sampai di istana, Tang Zichen langsung memaksa Mo Yuyan untuk melakukannya. Tang Zichen bukanlah seorang psikolog, jadi dia tidak memiliki pikiran sebanyak itu untuk belajar bagaimana meyakinkan orang lain. Mo Yuyan sangat, sayangnya, pada akhirnya dibiarkan begitu saja. Sang Honghua dari dinasti Sang telah meninggal selama lebih dari setengah bulan sejauh ini, tetapi tidak ada orang lain dari dinasti Sang yang datang untuk mencarinya, karena tidak ada yang tahu kemana Sang Honghua pergi apalagi kemana dia meninggal. Tentu saja,
Meski mereka tahu bahwa Tang Zichen telah membunuhnya, Tang Zichen tidak takut sama sekali. Namun, dengan kematian Mo Qing, dinasti Mo tidak bisa tanpa Raja Panjang. Oleh karena itu, Tang Zichen harus membuat keputusan yang sulit. Kakak Chen, kenapa kamu tidak mendirikan dinasti Tang saja dan kamu menjadi raja yang panjang? Paman Menteri, mari kita dirikan dinasti Tang dan kembangkan keluarga kita di sini dengan akar di masa depan. Ya, Saudara Menteri, kami juga bisa turun ke alam fana untuk mendapatkan Anda fana. Lagi pula, kerabat kami menemukan cara untuk naik ke sini. Anda memiliki begitu banyak batu roh, saya yakin Anda punya cara. Saudara Chen, ketika Anda berada di alam fana, saudara-saudara Anda dan keturunan mereka masih dihormati oleh Anda. Di kerajaan Sang Agung di alam fana, klan Sang masih merupakan keluarga kerajaan, dan Anda masih merupakan leluhur dari seluruh kekaisaran Sang Besar dan sosok legendaris di seluruh alam fana. Tang Zichen sendiri adalah kaisar lama. Tang Zichen berkata, semua proposal Anda bagus, namun, saya tidak punya niat untuk berakar di sini. Saya akan naik ke alam abadi paling lama dalam beberapa ratus tahun, dan tempat ini hanyalah fase yang berlalu bagi saya. Jadi bagaimana jika ini fase yang berlalu untukmu, Menteri? Tidak mungkin Anda dapat membantu kami terus mengembangkan keabadian sekarang, masa depan terserah kita. Pacar-pacar Anda itu, apakah Anda yakin mereka akan dapat naik dalam beberapa ratus tahun juga? Jika mereka tidak bisa, bukankah mereka tidak memiliki keluarga sama sekali? Jika Anda memiliki keluarga Anda sendiri di dunia roh, maka kerabat yang tidak dapat naik ke dunia abadi di masa depan dapat mengandalkan pada keluarga mereka untuk terus hidup. Selain itu, Anda memiliki formasi 12 pedang. Setelah Anda naik, Anda pasti ingin seseorang mewarisinya, bukan? Tang Zichen sedikit terguncang. Meskipun tujuan Tang Zichen adalah untuk menumbuhkan keabadian di 7 lautan, dia dapat membangun keluarganya terlebih dahulu sekarang, dan di masa depan, ketika Tang Zichen dapat melintasi 7 lautan, Tang Zichen kemudian akan memindahkan keluarganya ke 7 lautan. Dan menjadi penguasa 7 lautan. Dengan anggukan kepala, Tang Zichen berkata, bagus, mitologi legendaris Tang Zichen, saya tidak bisa hanya berada di alam fana, bahkan di alam spiritual, saya ingin menjadi legenda. Ya, di masa depan, setelah kamu naik selama jutaan tahun, orang-orang di dunia roh juga akan mengetahui nama besarmu. Ini seperti formasi pengumpulan roh dan formasi langit, hal-hal terkenal ini masih diketahui bahkan setelah satu jumlah tahun yang tidak diketahui. Meskipun Anda sekarang berada di tahap kedua kesengsaraan, Anda tidak sedekat yang Anda kira, dan Anda masih membutuhkan keluarga besar dan populer di masa depan. Tapi, aku takut mengulangi tragedi alam fana. Di alam fana, meskipun aku hidup dalam legenda, orang yang kucintai satu persatu semakin menua dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, semacam itu kesedihan tidak diketahui oleh mereka yang belum mengalaminya. Saya telah bersumpah bahwa saya tidak akan pernah memiliki keluarga seperti ini lagi, dan saya hanya akan menjalani hidup saya dengan gaya dengan beberapa wanita yang saya cintai tanpa ikatan keluarga. Aku tidak membiarkanmu punya anak dan aku tidak membiarkanmu menjadi kakek Kamu masih gagah dengan wanita yang kamu cintai. Jadi aku membentuk pasukan keluarga, dari mana personelnya? Menteri, Anda dapat mendirikan sebuah negara, dan di masa depan, semua orang yang terbang dari dunia fana akan menjadi rakyat Anda, jadi Anda juga dapat membantu lebih banyak orang di dunia fana. Juga, saya mendengar bahwa dunia sains dan teknologi di dunia fana sekarang sangat maju, jadi mungkin dengan menggunakan teknologi Anda juga bisa mempraktikkan keabadian, misalnya menggunakan sains dan teknologi untuk membuat pil. Menggunakan sains dan teknologi untuk membuat ramuan. Membudidayakan obat mujarab.
Tang Zichen menjadi cerah. Ya, saat itu, sebelum Anda menginjak void, dunia teknologi di alam fana sudah sangat pintar, dan seni bela diri adalah kebalikannya, tidak disukai. Sebenarnya ini juga hukum sejarah. Di waktu itu di dunia itu, prajurit Mesya jauh lebih kuat daripada ahli bela diri kuno itu, dan ada ilmuwan yang telah meneliti ramuan genetik binatang. Itu adalah proyek genetik besar yang mengubah manusia dan memodifikasi gen mereka. Chen, pikirkanlah, di dunia fana itu, kanker AIDS, dan banyak penyakit lainnya tidak dapat disembuhkan. Mengapa mereka menjadi tidak dapat disembuhkan? Ini karena manusia memiliki cacat pada gen mereka, dan ketika kita menjadi makhluk roh, gen tubuh kita tidak memiliki cacat ini, kita tidak lagi memiliki orang yang sakit, dan tidak ada dokter sama sekali di dunia roh. Artinya, tidak akan sulit bagi manusia, yang telah menjadi makhluk roh, untuk menjadi makhluk roh dengan terus-menerus mengintip ke dalam sifat gen mereka, dan suatu hari ketika mereka mencapai titik di mana mereka dapat memodifikasi gen mereka. Bahkan jika teknologi terus semakin kuat, bukan tidak mungkin untuk menjadi abadi dengan memodifikasi gen. Singkatnya, saya berpikir bahwa sekelompok manusia yang terlibat dalam teknologi suatu hari akan melawan surga dan bahkan sepenuhnya mengubah seluruh alam semesta. Han, apakah itu dibesar-besarkan? Tang Zichen menyeka keringat dingin dari dahinya. Lagi pula Tang Zichen bukanlah penduduk asli dunia teknologi, dan selalu merasa bahwa teknologi itu adalah masalah sampingan. Tapi, ya bukan tanpa alasan. Alam semesta juga terus bergerak maju, dan hal-hal baru mungkin benar-benar menggantikan yang lama suatu hari nanti. Kalau begitu aku, Tang Zichen, telah memutuskan untuk membuat legenda di dunia roh. Aku tidak bisa memperlakukan tempat ini seolah-olah ini adalah fase yang berlalu. Setiap tempat yang aku lewati, aku ingin menjadi legenda tempat itu. Haha, saudara Chen, itu benar. Tang Zichen segera mengumpulkan semua orang termasuk Mu Qianji, Yan Xingyi, Tang Huan, dan pariwisata kecuali Mo Yuyan. Lagi pula identitas Mo Yuyan istimewa. Tang Zichen telah membunuh ayahnya, dan sekarang akan sedikit disengaja, muka jika dia berbicara tentang merencanakan untuk merebut tahta di depannya. Bagaimana menurutmu, teman-teman? Haruskah saya membuat langkah besar untuk mengubah dinasti Mo menjadi dinasti Tang atau nama lain yang akan dibahas nanti? Tang Zichen tertawa dan bertanya kepada semua orang. Mo Qianji dan yang lainnya saling memandang, sedikit terkejut. Zichen, kenapa kamu tiba-tiba punya ide seperti itu? Kamu sepertinya ditolak sebelumnya, lagi pula kamu pernah berada di alam fana. Itu benar, saya pernah menjadi ayah, kakek-kakek buyut, dan leluhur di alam fana sebelumnya, dan mengirim salah satu kerabat terdekat saya ke usia tua dengan mata saya sendiri. Oleh karena itu, ketika saya datang ke roh dunia, saya bersumpah untuk tidak mengikuti jalan yang sama, dan saya bahkan takut dalam diri saya untuk membangun keluarga karena takut memiliki putra dan cucu lagi. Tang Zichen mengucapkan kata-kata yang tersembunyi di dalam hatinya. Tapi bukankah bertentangan jika kamu ingin membangun keluarga sekarang? Tang Zichen tersenyum. Saat ini, di dunia roh, tidak peduli wilayah mana, hampir semuanya memiliki keluarga sebagai kekuatan mereka. Mengapa saya harus seperti itu juga? Kekuatan kelantang yang telah saya bentuk terutama untuk menyerap kultivator abadi dari alam fana. Selain itu adalah keluarga dan teman-teman saya, dan beberapa murid yang telah saya terima. Adapun saya sendiri, saya tidak menghasilkan keturunan. Apakah ada pembudidaya abadi di alam fana? Mungkin bukan sekarang, tapi saya bisa membantu beberapa orang. Mantan saudara laki-laki saya di alam fana, keturunan mereka, saya akan membantu mereka memasuki dunia roh, dan sebagai tambahan, dunia fana. Sudah saatnya aku kembali ke dunia teknologi di dunia manusia.
Oke, kamu yang memutuskan. Jadi, apa yang harus kita sebut kekuatan Don kita? Semua orang membantu memikirkan sesuatu, dan mencoba untuk mendominasi sebanyak mungkin, karena saya ingin kekuatan yang saya dirikan diwariskan selama berabad-abad. Semua orang tidak menemukan nama yang bagus untuk sementara waktu. Tidak perlu terburu-buru mencari nama, mari kita kembali dan memikirkannya perlahan, toh masih ada banyak waktu. Mu Qianji berkata, Zichen, jadi kamu akan melakukan perjalanan lagi ke alam fana. Ya, perjalanan turun ini tidak akan seperti yang terakhir kali, tidak akan terburu-buru. Aku akan membawa keturunan yang lebih luar biasa dari saudara-saudaraku dari dulu. Kurasa itu akan memakan waktu lebih lama. Seharusnya memakan waktu 10 atau 20 tahun di alam fana, tapi tentu saja, 10 tahun di alam fana hanya 1 tahun di alam roh. Yah, ini baru setahun, cepat, jadi apakah kamu membutuhkan kami untuk menemanimu? Tidak perlu, kalian semua harus meluangkan lebih banyak waktu untuk berlatih, kata Tang Zichen. Yan Xingyi sibuk berkata, terakhir kali kamu tidak membawaku bersamamu ketika kamu kembali, kamu harus membawaku bersamamu kali ini, aku juga ingin kembali ke kampung halamanku. Tang Zichen berkata karena suatu alasan istri guru, kamu tidak mempersulit saya. Saya sangat ingin kembali ke sana, meskipun waktu untuk berkultivasi sangat berharga, tidak buruk untuk waktu di dunia roh. Hanya 1 tahun, paling lama 2 tahun. Ini, Yan Xingyi sibuk lagi, saya ingin kembali untuk memberi hormat kepada Tuan Anda di alam fana, serta saudara senior Anda dan saudara perempuan mereka. Apalagi yang bisa dikatakan Tang Zichen, dia harus setuju. Baiklah kalau begitu, terakhir kali aku kembali, aku lupa memberi hormat kepada mereka. Tang Zichen tampak sedikit malu. Little Fire sibuk berkata, Kakak Chen, aku juga ingin kembali. Tang Zichen terdiam, untuk apa kamu kembali, kamu hanya berada di dunia roh untuk berapa lama? Lalu siapa yang akan kamu bawa? Little Fire bertanya. Tang Zichen berkata, saya tidak akan membawa siapapun kecuali Yan Xingyi. Saudaraku, aku juga pergi. Pada saat itu, suara seorang anak terdengar dan seekor naga putih kecil melompat keluar. Little White, yah, Little White belum perlu berkultivasi, jadi dia bisa pergi, jadi hanya kita bertiga. Kalian semua jujur berlatih di sini, kan? Little Fire, kamu bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Anda berada di tahap pertama kesengsaraan, kira-kira apa kekuatan tertinggi Anda? Tang Zichen bertanya. Little Flame tersenyum dengan acuh tak acuh, jangan khawatir Brother Chen, awalnya saya sudah mendapatkan ingatan warisan saya, ada banyak teknik ampuh dalam ingatan warisan saya, saat ini saya sedang melatihnya, bahkan jika tidak, nyala api saya adalah mampu membuat bahkan orang terkuat dari tahap kelima kesengsaraan tidak berani mendekat. Tahap kelima kesengsaraan sudah cukup untuk menghalangi pesta di 6 laut. Yah, kalau begitu aku lega, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Tang Zichen mengangguk, api kecil akhirnya mulai menjadi kuat, dan ketika dia benar-benar mendapatkan ingatan yang diwarisi, Tang Zichen bahkan tidak tahu apakah dia adalah lawan Little Fire lagi. Yan Xingyi bertanya, Tuan, kapan Anda akan pergi ke alam fana? Apa yang terburu-buru? Mari selesaikan ini, setidaknya pastikan kita dalam kegelapan untuk saat ini dan tidak ada potensi bahaya sebelum kita melanjutkan, kata Tang Zichen. Bersambung.